Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang etika profesi akuntan. Kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama, Ira Mariati dengan nomor BP 19010019. Yang kedua, Salsa Bila Marta dengan nomor BP 19010024. Yang ketiga, Cindy Setiani dengan nomor BP 19010012. Dan yang keempat, Wulan Eronya Andaresta dengan nomor BP 19010016 dengan dosen pengampu Ibu Dewi Satika, SE MSI AK. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Bila Marta, BP 19010004 akan menjelaskan tentang apa itu etika serta dilema etika dalam profesi akuntansi. Etika atau etik secara garis besar dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip atau nilai moral. Perilaku etis sangat diperlukan oleh masyarakat agar dapat berfungsi secara teratur. Kebutuhan akan etika cukup tinggi, sehingga banyak nilai etika yang umum dimasukkan ke dalam undang-undang. Berikut adalah 6 nilai etis mengenai perilaku etis menurut Joseph Pons. Yang pertama ada dapat dipercaya, penghargaan, pertanggungjawaban, kelayakan, perhatian, serta kewarganegaraan. Sebagai bagian besar orang mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai tindakan yang berbeda dengan apa yang mereka anggap tepat dilakukan dalam situasi tertentu. Ada 2 alasan untuk mengapa seseorang bertindak tidak etis, yaitu standar etika seseorang berbeda dalam masyarakat umum, serta orang memilih untuk bertindak mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, dilema etika. Dilema etika atau etik dilema adalah situasi yang dihadapi oleh seorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Namun, kini telah dikembangkan kerangka kerja formal untuk membantu orang-orang menyelesaikan dilema etikanya. Tujuannya adalah untuk membantu mengidentifikasi isu-isu etis dan memutuskan serangkaian tindakan yang tepat. Dengan menggunakan nilai dari orang itu sendiri, berikut langkah untuk menyelesaikan dilema etika, yaitu memperoleh fakta yang relevan, mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tersebut, menentukan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok itu terpenuhi, mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut, mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif, serta memutuskan tindakan yang tepat. Kebutuhan khusus akan perilaku etis dalam profesi. Seorang profesional diharapkan dapat berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat lain. Arti kata profesional itu sendiri adalah tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Bagi sebagian besar, pemakai jasa tidaklah penting untuk mengevaluasi mutu kinerja jasa profesional karena komoditas jasa ini. Perbedaan antara kantor akuntan publik dengan profesional lainnya. Kantor akuntan publik atau KAP memiliki hubungan khusus dengan para pemakai laporan keuangan yang berbeda dengan bentuk hubungan antara profesional lain dengan para pemakai jasanya. Sangat penting bahwa pemakai laporan keuangan memandang kantor akuntan publik sebagai pihak yang kompeten dan objektif. Jika pemakai laporan yakin bahwa KAP tidak memberikan jasa yang bernilai atau mengurangi risiko, maka nilai laporan audit serta jasa asestasi lainnya dari KAP tersebut akan berkurang, dan karenanya permintaan akan jasa audit juga berkurang. Kode perilaku profesional. Kode perilaku profesional atau AICPA menyediakan baik standar umum perilaku yang ideal maupun peraturan perilaku khusus yang harus diberlakukan. Kode etik ini terdiri dari 4 bagian, yaitu prinsip-prinsip peraturan berperilaku, interpretasi atas perilaku, dan kaidah etika. Berikut penjelasan dari masing-masing kode etik tersebut. A. Prinsip-prinsip perilaku profesional. Bagian prinsip ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu 6 prinsip etis
sebagai berikut: tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas, dan independen, keseksamaan, serta ruang lingkup sifat jasa. Kelima, prinsip pertama diterapkan secara merata ke seluruh anggota AICPA, kecuali prinsip objektivitas dan independen yang hanya berlaku bagi para anggota yang bekerja bagi publik dan hanya jika mereka menyediakan jasa-jasa atestasi seperti audit. Prinsip ruang lingkup dan sifat jasa hanya diterapkan para anggota yang bekerja bagi publik. B. Peraturan perilaku. Bagian dari kode ini mencakup peraturan khusus yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan dalam praktis akuntansi publik. Karena sifat yang dapat diberlakukan, banyak praktisi merujuk peraturan ini sebagai kode perilaku profesional atau AICPA. C. Interpretasi peraturan perilaku. Kebutuhan akan interpretasi peraturan perilaku yang dipublikasikan timbul karena terdapat beragam pertanyaan dari para praktisi tentang peraturan yang spesifik. D. Kaidah. Kaidah atau ruling adalah penjelasan oleh komite eksekutif dari definisi etika profesional tentang situasi faktual khusus atau spesifik factual circumstance. Aplikabilitas peraturan perilaku. Peraturan perilaku yang terdapat dalam Kode Perilaku Profesional atau AICPA diterapkan pada semua anggota AICPA atas semua jasa yang diberikan. Apakah anggota tersebut berpraktik atau tidak berpraktik sebagai akuntan publik, kecuali dinyatakan secara khusus dalam kode etik tersebut. Setiap peraturan diterapkan pada jasa atestasi dan juga diterapkan ke semua jenis jasa yang disediakan oleh kantor akuntan publik seperti jasa perpajakan dan manajemen. Ada dua peraturan yang dikecualikan bagi jasa-jasa non-atestasi. Pertama, independensi. Peraturan ini mensyaratkan independensi hanya jika AICPA telah menetapkan ketentuan independensi melalui badan penyusunan peraturan yang berbeda di bawahnya. Dua, prinsip-prinsip akuntansi. Peraturan ini hanya berlaku pada saat menerbitkan suatu pendapat audit atau laporan jasa review atas laporan keuangan. Saya Wulan Edonian Dareta, BP 19010016 akan menjelaskan tentang independensi. Independensi adalah peraturan perilaku yang pertama dalam audit, berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Independensi dalam kata ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap tidak bias dengan audit, sedangkan independensi dalam penampilan adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi. Peraturan perilaku dan interpretasi kepentingan keuangan yang berkaitan dengan beberapa peraturan 101. Perkara hukum antara kantor akuntan dan klien, dan jasa pembukuan dan jasa lainnya. Selanjutnya yaitu fee yang belum dibayar. Menurut peraturan 101 dan aturan serta interpretasinya, independensi terganggu apabila peraturan perilaku lainnya. Walaupun independensi penting sekali bagi kepercayaan publik atas akuntan publik, juga penting bagi auditor mematuhi peraturan lainnya, yaitu yang pertama, integritas dan objektivitas. Dalam melaksanakan setiap jasa profesionalnya, seorang anggota harus mempertahankan objektivitas dan integritas, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak secara sadar melakukan kesalahan penyajian data atau menyerahkan pertimbangan kepada pihak lain. Standar umum. Bagi semua jenis jasa, seorang anggota harus mematuhi standar profesional dan interpretasinya yang
disusun oleh badan yang dibentuk oleh dewan berikut ini. Yang pertama, hanya melakukan jasa-jasa profesional yang menurut perkiraan anggota dapat diselesaikan dengan kompetensi profesi. Yang kedua, menjalankan kecermatan profesional. Fungsi dan reviral. Seorang anggota yang berpraktik bagi publik tidak boleh menerima atau membayar komisi atau reviral bagi setiap klien jika anggota itu juga melaksanakan jasa audit, review, atau kompilasi tertentu atas keuangan atau suatu pemeriksaan atas laporan keuangan untuk komisi dan fee referral yang tidak dilarang. Seorang anggota harus mengungkapkan keberadaan fee tersebut kepada klien. Selanjutnya, bentuk dan nama organisasi. Seorang anggota boleh berpraktik sebagai akuntan publik hanya dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh hukum atau peraturan negara bagian yang karakteristiknya sesuai dengan resolusi dewan, dan tidak diperkenankan melakukan praktik akuntan publik yang dengan nama kantor yang dapat menyesatkan. Selanjutnya, fee kontijen. Seorang anggota yang berpraktik bagi publik tidak boleh menerima fee kontijen dalam melakukan jasa profesional apapun jika ia melakukan jasa audit, review atau kompilasi tertentu atas laporan keuangan atau pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif. Seorang anggota yang berpraktik bagi publik juga tidak diizinkan menyiapkan SPT pajak, penghasilan asli atau yang diperbaiki atau klaim restitusi pajak guna memperoleh fee kontijen dari klien. Selanjutnya, tindakan yang dapat didiskreditkan. Seorang anggota tidak diizinkan untuk melakukan tindakan yang dapat merusak kredibilitas profesi. Selanjutnya, iklan dan bentuk permohonan lain. Seorang anggota yang berpraktik bagi publik tidak diperbolehkan untuk menggunakan iklan atau bentuk permohonan lainnya guna memperoleh klien dengan salah satu cara yang salah, menyesatkan, atau menipu. Permohonan yang menggunakan paksaan, melampaui batas, atau cara-cara yang mengganggu tidak diperkenankan. Yang ketiga, merencanakan secara memadai dan mengawasi seluruh penugasan. Yang keempat, memperoleh data relevan yang mencukupi guna memberikan dasar yang layak bagi semua kesimpulan dan atau rekomendasi. Selanjutnya, kepatuhan pada standar. Seorang anggota yang melakukan jasa audit, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya harus mematuhi standar-standar yang disusun oleh badan-badan yang dibentuk oleh dewan. Prinsip-prinsip akuntansi. Seorang anggota harus mematuhi standar pelaporan audit profesional yang disusun oleh badan-badan yang dibentuk oleh dewan dalam menerbitkan laporan tentang ketaatan entitas terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Informasi rahasia klien. Seorang anggota yang berpraktik bagi publik tidak boleh mengungkapkan rahasia klien tanpa persetujuan khusus dari klien kecuali untuk 4 situasi yang dinyatakan dalam peraturan 301. Yang pertama, kewajiban yang berhubungan dengan standar teknis. Yang kedua, panggilan pengadilan serta ketaatan pada hukum serta peraturan.